Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan oleh Umar bin Khattab, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta-minta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya. Keesokan harinya laki-laki itu datang kembali meminta-minta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya. Keesokan harinya ia datang kembali dan meminta. Rasulullah kembali memberinya. Keesokan harinya ia datang dan kembali meminta-minta. Rasulullah SAW lalu bersabda, "Saya tidak mempunyai apa-apa saat ini, akan tetapi ambillah apa yang engkau mau dan jadikanlah itu utang bagiku. Jika suatu saat saya mempunyai sesuatu, saya akan membayarnya." Umar lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau memberikan sesuatu yang berada di luar batas kemampuanmu." Rasulullah SAW tersenyum. Lalu beliau bersabda kepada Umar, "Karena itulah saya diperintahkan oleh Allah." Maka kita perhatikan kisah luar biasa yang dituturkan Sayyidina Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW berikut ini. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku dalam keadaan muka pucat. Saya khawatir jangan-jangan beliau lagi sakit. Saya lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begitu? Apakah Anda sedang sakit?" Rasulullah SAW menjawab, "Saya pucat begini bukan karena sakit, tetapi karena saya ingat uang 7 dinar yang kita dapatkan kemarin. Sore ini uang itu masih ada di bawah kasur dan belum menginfakkannya." Subhanallah, demikianlah bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW. Beliau pucat paci bukan karena sakit, bukan karena kurangnya uang dan kekayaan, namun karena uang yang masih tersimpan yang belum diinfakkan. Subhanallah, kita pun demikian, terkadang pucat, sedih dan murung, namun bukan karena uang yang belum diinfakkan, malah sebaliknya karena uang belum bertambah, belum banyak, belum sesuai target, dan tidak peduli apakah telah berinfak ataupun belum. Sungguh engkau wahai Rasulullah SAW betul-betul memiliki budi yang sangat luhur. Sejatinya harta bukanlah tujuan, kekayaan bukan akhir pencarian, akan tetapi sarana untuk lebih mengabdi kepadanya. Karena itu Jabir menuturkan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tidak manakala beliau diminta. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasulullah lebih giat lagi dalam bersedekah di bulan Ramadan? Pertama, karena kemuliaan waktunya. Di antara sebab dilipat gandakannya amal ibadah seorang adalah karena kemuliaan waktu melaksanakannya. Karena itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, ketika Rasulullah SAW ditanya sedekah yang bagaimana yang paling utama, Rasulullah SAW sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kedua, membantu orang-orang yang berpuasa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun." Ketiga, puasa dan sedekah merupakan satu hal meraih surganya Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya, ya Rasulullah." Rasul kembali bertanya, "Siapa di antara kalian yang hari ini mengantar orang yang meninggal dunia?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya, ya Rasulullah." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah bertanya kembali, "Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya, ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Siapa yang melakukan amalan di atas dalam satu hari, maka baginya surga." Demikianlah sedekah dan puasa merupakan dua hal penting untuk meraih surga. Puasa dan sedekah merupakan dua hal yang sangat penting untuk menjauhkan diri dari api neraka. Dalam banyak hadis disebutkan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Puasa adalah perisai." Maksudnya puasa merupakan perisai dari api neraka. Demikian juga sedekah merupakan penolak dari panasnya api neraka. Itulah beberapa rahasia mengapa Rasulullah SAW lebih dermawan lagi manakala bulan Ramadan tiba.
Semua karena banyak rahasia dan keistimewaan yang hanya didapatkan pada bulan Ramadan dan tidak terdapat pada bulan-bulan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, serta jauh dari api neraka. Sedangkan orang yang pelit dan kikir, ia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari orang-orang, dan dekat dengan api neraka. Orang yang bodoh tetapi dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang rajin ibadah tetapi pelit dan kikir. Hadis riwayat Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa. Antum harus gunakan parfum ini untuk kehidupan sehari-hari, terutama bagi yang merasa kena gangguan-gangguan jin, repot mau gimana cara ruqyah. Ini ruqyah mandiri dengan parfum ruqyah.